Jalan-jalanmu Tuhan bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Akan tiba saatnya yang setia pasti mendapatkan orang yang setia. Yang baik akan mendapatkan orang yang baik. Yang bohong akan selalu dibohongi lagi. Kemudian yang jujur pun akan selalu mendapatkan kejujuran. Kenapa demikian? Ya, karena Tuhan Maha Adil. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Jangan biarkan aku, Tuhan. Jangan tinggalkan aku, Bapa. Sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah. tak ingin bibirku berkata tentang janji. Biarlah semua wajar dan biasa. Jangan punya sifat seperti kedondong. Luar tampak halus dan bening, ternyata dalamnya penuh duri, ibarat busuk hati. Lebih baik seperti durian, bentuk luarnya berduri tapi harum dan isinya manis. Ibarat baik hati, jadilah orang yang tulus. Dari dalam hati, jangan baik karena ada maksud pribadi. Kamu hidup dengan jujur, dan kejujuran itu terasa seperti cahaya bagi jiwa mereka yang terbiasa hidup dalam kegelapan tipis kepalsuan. Maka tak heran bila senyum mereka mulai kaku setiap kali kamu muncul. Karena tanpa harus berbicara apapun, kamu telah menunjukkan kebenaran yang tak bisa mereka bantah. Mereka berpura-pura tenang di hadapanmu, namun diam-diam berperang dengan pikirannya sendiri. Dalam hati kecilnya mereka bertanya, mengapa aku merasa canggung di depan orang yang tak pernah mengancam aku? Mengapa diamnya terasa begitu berat untuk dihadapi? Mereka tidak tahu bahwa diam seorang jiwa yang sadar bisa lebih mengguncangkan daripada 1000 suara yang berteriak. Keheninganmu adalah gema dari kesadaran yang telah tumbuh kuat di dalam dirimu. Mereka terus menutupi rasa takut itu dengan senyum yang semakin lelah. Mereka belajar berbicara banyak hanya agar tidak terjebak dalam keheningan yang bisa mengungkap isi hatinya sendiri.
Tapi semakin mereka berbicara, semakin kosong yang terdengar. Karena suara mereka tak lagi berasal dari kedalaman, melainkan dari ketakutan yang ingin menutupi dirinya sendiri. Mereka takut bahwa suatu hari nanti semua kepura-puraan yang mereka bangun akan runtuh hanya karena tatapan tenang darimu yang menembus tanpa kata. Kamu menyadari tidak ada yang perlu dibenci dari mereka. Mereka hanyalah manusia yang belum siap melihat kebenaran. Mereka masih memegang bayangan sebagai cahaya dan menolak kenyataan bahwa sinarmu bukanlah ancaman, melainkan pengingat. Dalam diam, kamu mulai mengerti bahwa kehadiranmu adalah cermin bagi dunia yang sedang kehilangan dirinya sendiri. Dan setiap orang yang melihat pantulan itu akan merasa terguncang sesuai dengan kedalaman luka yang mereka sembunyikan. Badai ketakutan yang mereka rasakan bukan datang darimu, melainkan dari bagian dalam diri mereka sendiri. Kamu hanya memantulkannya seperti danau yang memantulkan langit tanpa usaha. Itulah sebabnya mereka tampak canggung, gugup, bahkan kadang marah tanpa alasan. Karena cahaya dari jiwamu menyingkap sisi-sisi yang mereka tak sanggupi untuk dihadapi. Kamu bukan musuh mereka, kamu hanyalah kehadiran yang membuat mereka berhadapan dengan kebenaran yang selama ini mereka hindari. Dan kamu tahu, tidak ada gunanya bersembunyi untuk membuat mereka nyaman, karena tugasmu bukan menyesuaikan diri dengan kegelapan, melainkan tetap menjadi cahaya meski banyak mata menatap dengan rasa takut. Biarkan mereka beradaptasi dengan sinar yang kamu bawa. Biarkan mereka belajar dari ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Sebab suatu hari nanti, mereka akan menyadari bahwa apa yang membuat mereka takut adalah sesuatu yang juga ingin mereka miliki. Ketenangan, ketulusan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Maka teruslah berjalan dengan senyum yang tulus, bukan senyum palsu. Biarkan mereka menertawakanmu dalam kepura-puraan mereka, karena suatu saat nanti tawa itu akan berubah menjadi hening penuh rasa hormat. Biarkan badai mereka bergemuruh, karena badai itu tidak akan pernah menyentuhmu jika kamu tetap berakar pada kesadaran. Kamu tidak perlu menepis angin, cukup berdiri tegak di tengahnya, karena diam yang berakar pada kebenaran lebih kuat daripada ribuan kebisingan yang dibuat oleh ketakutan. Dan ketika kamu menatap mereka yang masih bersembunyi di balik senyum palsu, jangan biarkan hatimu mengeras. Pandanglah mereka dengan pengertian, sebab ketakutan yang mereka sembunyikan adalah bukti bahwa cahayamu benar-benar ada. Kamu telah tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa mereka pura-pura pahami. Maka tetaplah menjadi dirimu yang sejati, lembut, tenang, dan sadar akan kekuatanmu. Karena badai mereka bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menegaskan bahwa kamu sudah melampaui dunia yang masih belajar mengenal dirinya sendiri. Spirit, you are my trust as a lover, and I know that you are. Jangan pernah sepelein perkara sekecil apapun yang Tuhan percayakan di hidupmu. Karena Tuhan sebenarnya lagi menguji kita dan melatih kesetiaan kita. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini, lakukan dengan setia, lakukan yang terbaik. Karena disitulah Tuhan mau lihat hatimu yang sesungguhnya. Kita nggak ngerti, kenapa kok sedikit doang yang kita kerjain hari ini. Setialah dan lakukanlah yang terbaik. Karena sebenarnya Tuhan lagi mengasah kita. Yesus bilang dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kalau hari ini Tuhan cuma percayakan harta yang sedikit, setia dulu mengelola. Berintegritaslah. Tuhan menguji hatimu. Saya mau kasih tahu, orang yang jujur dan setia itu mahal. Tuhan pasti akan memberkatimu dengan perkara yang lebih besar.